Bismillah walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini adalah sebuah fakta dan juga sebuah kerinduan untuk kita orang Kristen semakin berdoa supaya ada banyak orang yang belum mengetahui kebenaran akan segera mencari dan menemukan kebenaran. Saya dikenal sebagai Kamaya, atau dulu tahun 2005 saya pernah mengikuti ajang pencarian bakat namanya Indonesian Idol. Ya, saya latar belakang saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Papa saya orang Jawa, mama saya orang Banten. Ya, Muslim yang cukup moderat, dan waktu kecil saya sendiri gitu. Saya dari TK terus SD saya disekolahin di sekolah Muslim. Dan waktu SD cuma saya sendiri yang disekolahin di sekolah Muslim sama keluarga saya, karena kalau menurut papa saya, karena saya anak tertua di keluarga saya, jadi supaya saya bisa membimbing adik-adik saya. Itu niatan papa saya seperti itu. Dan sebenarnya sekarang nih sudah hampir 9 tahun saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sudah cukup lama, karena tahun 2013 saya memberikan diri saya dibaptis, tapi baru sekarang ini saya memberanikan diri untuk mau untuk diundang kesaksian seperti ini untuk jangkauan yang lebih luas. Ya, karena memang mungkin ini waktunya ya Pak ya. Mungkin ini waktunya. Ya, amin. Amin ya. Ya, dulu sering ditawarin tapi saya rasa saya belum siap gitu. Tapi sekarang waktunya. Nah, ya jadi keluarga saya adalah keluarga Muslim, papa saya Muslim, mama saya Muslim, dan ya kami dididik cukup lah gitu. Kami waktu kecil juga didatengin guru ngaji, ya pendidikan cukup lah, diajarin sholat ya. Tapi bukan, mereka itu Muslim yang cukup moderat. Mereka juga berteman dengan berbagai macam latar belakang suku dan agama. Mereka tidak membeda-bedakan. Nah, singkat cerita, papa saya itu meninggal di umur saya yang ke-11 tahun. Meninggal cukup cepat, saya masih cukup kecil pada saat itu. Dia adalah pramugara dan dia meninggal di Jeddah Arab Saudi, karena dia waktu itu terbang haji, mengantarkan jemaat haji. Nah, beliau sempat koma di sana selama 17 hari dan meninggal di sana. Jadi kami sekeluarga, saya bersama mama dan adik-adik saya, kami semua diberangkatkan semuanya ke sana. Dan sebenarnya untuk menjemput jenazahnya untuk dibawa kembali ke Indonesia, tapi sekaligus di sana kita juga difasilitasi untuk bisa umroh. Karena kalau umroh itu kan nggak membutuhkan nggak membutuhkan hari yang lebih banyak gitu loh. Kalau ibadah haji yang membutuhkan hari yang lebih banyak, lebih panjang waktunya. Jadi kami sekeluarga kami ibadah umroh pada saat itu. Itu juga pengalaman buat saya dan keluarga saya gitu. Kemudian setelah papa saya meninggal, ya saya dibesarkan oleh seorang single parents, yaitu mama saya. Dan umur 16 tahun saya tuh dari kecil suka nyanyi. Jadi umur 16 tahun saya didaftarin untuk lomba nyanyi, dan puji Tuhan pada saat itu menang. Dan mulai dari situ saya mulai bernyanyi. Banyak yang mengundang untuk bernyanyi sambil sekolah, sambil membantu keuangan mama saya juga, karena pada saat itu nyanyi sudah dibayar ya. Ya, kemudian tahun 2005 saya mengikuti ajang Indonesian Idol, itu season kedua, dan ya puji Tuhan saya masuk sampai finalis 6 besar, dan itu adalah pengalaman yang cukup berharga dan batu loncatan yang cukup baik, dan pengalaman yang cukup baik bagi saya, yang cukup berharga untuk jadi batu loncatan untuk karir saya. Dan pada saat itu yang terpenting buat saya tuh karir, membangun karir gitu loh. Jadi buat saya pada saat itu yang terpenting adalah karir dalam hidup saya. Saya ngejar karir terus Pak, setiap hari gitu kan. Kerja. Nah, singkat cerita, pada umur ke-28 tahun itu, ya saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pada saat itu kondisi karir saya tuh bisa dibilang lagi cukup menanjak, cukup baik. Waktu itu saya lagi menerima
apa namanya, nominasi award untuk album saya di salah satu ajang bergengsi yaitu Emmy Awards. Terus sama ya lagu saya lagi cukup diterima lah sama masyarakat ya. Chartnya waktu itu masih zaman radio ya, belum sosial media Instagram kayak sekarang gitu. Dulu masih chartnya itu menduduki tangga-tangga teratas lah. Jadi pada saat saya meninggalkan agama saya yang dulu, pada saat saya mengikut Tuhan Yesus, bukannya di kondisi saya yang lagi terpuruk atau lagi apa, enggak, justru saya sedang menikmati hasil jerih lelah saya dan saya sedang menikmati karir saya. Tapi pada saat saya mengalami Yesus, itu semua mengubahkan, entah kenapa semuanya jadi nggak terlihat lebih penting daripada Yesus. Entah kenapa saya nggak ragu untuk, bahkan sekalipun saya harus kehilangan semua yang saya bangun bertahun-tahun itu, saya nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang rugi buat saya gitu. Sudah cukup kasih karunia Tuhan udah lebih besar buat saya, karena pada saat saya mengalami Tuhan Yesus, saya menemukan harta yang paling berharga yang sesungguhnya. Tapi itu juga prosesnya luar biasa, Pak. Prosesnya panjang. Jadi saya berpacaran dengan, pada saat itu ya dulu cuman ya namanya anak muda ya, berpacaran, kita nggak mikir panjang, pacaran sama seorang anak gembala. Ternyata saya juga nggak tahu awalnya. Pacaran dengan seorang anak gembala sidang, dan ini adalah suatu hal yang geger pasti buat keluarganya dia, karena bukan hal yang mudah menerima bagi seorang gembala untuk menerima anaknya berpacaran dengan terang dan gelap nggak bisa bersatu ya, berpacaran dengan seseorang yang berbeda keyakinan dengan anak. Itu bukan hal yang mudah gitu, karena orang tua mereka adalah gembala sidang, itu pasti tekanan yang berat. Mereka pasti akan diomongin sama jemaat, sama orang-orang di mana tempat mereka sering berkhotbah gitu. Dan ya, tapi justru disitulah saya mendapatkan itu adalah awal mula perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi pasti awalnya saya ditolak sama keluarganya. Saya ditolak, tapi ya entah kenapa nih cowok yang sekarang udah jadi suami saya, Pak, puji Tuhan. Nih cowok berani memperjuangkan saya. Terus dia bercerita sama mamahnya. Awalnya mamahnya juga menolak, tapi justru mamahnya menjadi salah satu orang yang paling berjasa di dalam saya mengenal Tuhan Yesus. Wow, itu luar biasa. Seharusnya dia menolak saya, seharusnya mungkin dia mengusir saya, tapi apa yang terjadi, dia justru memperkarakan itu sama Tuhan Yesus. Dia berdoa, dan kalau suaminya malah nyuruh ya jangan terima saya, tapi dia berdoa sama Tuhan. Justru Tuhan bukakan hatinya, malah dia bilang sama saya, ya saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan, dan ya Tuhan kasih hikmat, kalau saya nggak buka pintu untuk kamu, bagaimana saya bisa memperkenalkan Kristus sama kamu. Wow. Padahal sebagai seorang ibu gembala tentu saja itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah untuk menerima saya yang berbeda kepercayaan dengan dia, untuk masuk dan dia memeluk saya, untuk dia merangkul saya. Dan ya mulai dari situ dia bilang dia sayang sama saya. Dia juga bilang sama saya, kalau kamu menyayangi perempuan ini, kamu harus memberitakan Yesus sama dia. Dan ya saya percaya mereka mendoakan saya begitu rupa. bertahun-tahun saya juga sempat beberapa kali berdiskusi dengan dia, berdialog dengan dia, dan ya dia sering menyaksikan betapa hebatnya Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia dulu terkena cancer udah berkali-kali, tapi ya dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong hidup dia, dan saya amazed, kok nih orang kuat banget gitu. Bahkan dia masih bisa berkhotbah di mana-mana, dan menurut saya hidup dia tuh menjadi kesaksian yang luar biasa buat saya. Bagaimana saya juga melihat, walaupun pada saat itu saya belum sadar ya, tapi saya melihat di situ kebesaran Tuhan bagi hidup dia tanpa saya sadari. Dan ya beberapa kali juga saya pernah diajak untuk menemani beliau pelayanan. Terus ya beberapa kali saya mendengarkan juga khotbah-khotbah dari beberapa mantan ex Muslim. Ya sampai saya sering diajak-ajak menemani dia, terus mendengarkan beberapa mantan ex Muslim dari berbagai latar belakang, mulai dari yang artis sampai mantan ustadz, bahkan yang guru besar. Dan pada saat itu awalnya saya menolak gitu, nggak cocok gitu sama saya, dan sangat mengganggu saya gitu, apa yang dijabarkan, fakta-fakta apa yang dijabarkan. Karena pada saat itu saya masih berpegang dengan kepercayaan saya gitu. Dan prinsip yang diajarkan kepercayaan saya pada saat itu adalah kepercayaan itu kan masing-masing ya. Maksudnya itu masing-masing, nggak usah saling usik. Kalau orang Islam bilang agamamu, agamaku gitu kan ya. Dan
Setelah itu, setelah bertahun-tahun akhirnya saya memutuskan, karena bagi saya pada saat itu yang penting juga buat saya adalah karir saya, dan itu yang saya nomor satukan. Terus saya bekerja keras untuk karir saya, jadi saya memutuskan untuk nggak meneruskan hubungan itu, karena buat saya nggak make sense, nggak mungkin, nggak benar gitu loh. Oke, nggak mungkin nih saya sama dia gitu. Terus di satu momen akhirnya ya inilah yang membuat saya juga orang kedua yang menurut saya sangat berperan besar adalah ya mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Dia juga punya peran besar. Dia bilang pada saat itu, pada saat saya bilang hubungan ini tidak mungkin diterusin, dia bergumul sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Akhirnya dia datang sama saya, dia bilang, tolong kasih aku kesempatan satu kali lagi. Aku akan ajak kamu ke Israel, aku akan bergumul sama Tuhan di sana, aku akan lihat tanda Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, aku akan enggak. Tapi kalau Tuhan akan kasih tanda sama aku yang berperkara sama Tuhan. Kamu jalan-jalan aja. Aku yang berdoa, aku di sana yang bergumul. Terus aku ya sudah pasti saya menolak dengan mentah-mentah, karena ya ngapain saya ikut ke sana, ya lu aja gitu ya. Kalau bahasa saya dulu ya kamu aja yang berangkat gitu, kenapa saya harus ikut. Tapi ini orang nih gigih banget, saya akui dia sangat gigih, dan dia bilang nggak bisa, kamu harus ikut, please, dia bilang satu kali kesempatan. Berbulan-bulan dia ngajakin saya, kurang lebih 3 bulan. Awalnya saya tolak mentah-mentah, akhirnya sampai saya capek sendiri untuk nolak dia, dan ya saya bilang gini akhirnya sama dia, ya udah kalau emang Tuhan izinin saya ke sana, saya pasti akan nginjakin kaki ke sana. Dan pada saat itu saya ngomong itu dengan sangat asal-asalan banget, karena saya nggak memikirkan itu serius gitu. Saya juga nggak mikir akan berangkat ke sana. Singkat cerita, sebenarnya dia mau ngajak saya ke sana itu nggak pada saat dia ngajak saya, dia tuh juga nggak ada uangnya untuk ngajak saya ke sana. Dia cuma ada buat dia, dan dia nggak ada maksudnya untuk memberangkatkan saya. Pada saat itu dia nggak ada uang, dan saya nggak mau bayar sendiri dong, orang dia yang ngajakin gitu loh Pak. Terus akhirnya singkat cerita, ini anak berusaha banget. Akhirnya dia punya ide, dia bikin, kalau zaman sekarang bahasanya tuh thrifting, jadi menjual barang-barang second kita, kayak baju, sepatu. Dan saya amazed, selama kurang lebih 1 bulan lebih dia mendapatkan dana, mendapatkan keuntungan cukup bahkan lebih untuk memberangkatkan saya ke Israel. Dan itu saya amazed gitu loh. Padahal menurut saya itu nggak mungkin. Itu mungkin small things ya Pak, tapi saya melihat actionnya dia tuh wow, luar biasa gitu. Dari yang tadi saya tolak mentah-mentah, tapi saya pelan-pelan saya amazed, loh kok dapat duitnya gitu kan, loh kok gini gitu kan. Terus banyak hal-hal kecil yang sebenarnya saya lupa ya detailnya kayak gimana, tapi yang membuat saya amazed. Saya percaya itu Tuhan. Dan sampai singkat cerita, pada saat itu ternyata paspor saya itu ternyata kan kalau untuk berpergian ke luar negeri untuk mengurus visa itu minimal di atas 6 bulan ya, di bawah 6 bulan tuh udah nggak bisa ngurus visa dan ke luar negeri gitu. Terus ternyata paspor saya sudah di bawah 6 bulan, dan itu baru ketahuan tuh setelah mengurus visa, karena kan saya peserta terakhir yang didaftarkan ya Pak. Jadi kurang lebih 2-3 minggu lah itu mengurus visa, dan ternyata wah ini udah nggak bisa nih, sulit nih, nyusahin. Sampai akhirnya saya harus perpanjang paspor itu. Itu lucu banget, berkas-berkasnya ketinggalan di rumah saya di Serang, terus kita bulak-balik lagi sampai akhirnya bisa ngurus paspor. Terus amaze-nya lagi, harusnya udah nggak mungkin bisa dapat visa kalau menurut orang travelnya juga kayak gitu. Ini kita 50-50 ya, dia bilang kayak gitu. Tapi yang bikin saya amaze lagi, ternyata dapat visanya, dan saya baru megang paspor itu pas di bandara. Tadinya saya kayak ya udah bawa aja, berangkat enggak. Saya juga teringat sama kata-kata saya, kalau emang berangkat ya pasti berangkat gitu, pasti saya nginjekin kaki di sana. Ternyata berangkat, dan ya selama di perjalanan saya nggak mikir apa-apa gitu. Saya cuman ya udah, kan dia yang sedang bergumul, saya tidak gitu. Kalau saya sudah bulat dengan keputusan saya, nggak mungkin. Sampai di sana itu berangkat juga dengan keluarganya, dengan jemaat-jemaatnya dia, dan dengan orang-orang pastori. Jadi mereka semua jadi saksi di sana. Dan sampai di sana, pertama kali saya keluar dari bandara, terus menginjakan kaki di tanah itu, saya langsung teringat, saya langsung flashback pada saat itu juga. Saya ingat kata-kata saya, kalau Tuhan mengizinkan saya menginjakan kaki di Israel, pasti aku akan menginjakan kaki di sana. Dan itu terjadi, dan saya langsung bergidik gitu. Saya teringat itu, langsung saya terpikir, berarti Tuhan izinin saya ke sini dong, berarti ini rencana Tuhan dong. Aduh, itu mengganggu pikiran saya. Jadi selama di bis,
orang-orang semuanya pada tidur dan cuman saya doang yang nggak bisa tidur, dan saya sangat terganggu dengan pikiran itu. Dulu saya bilang sama dia, kalau memang rencana Tuhan, kalau memang kehendak Tuhan, aku menginjakan kaki di sana, aku pasti akan menginjakan kaki di sana. Dan ternyata sekarang aku ada di sini menginjakan kaki di sini, berarti ini rencana Tuhan. Lalu Tuhan maunya apa ini kayak gini? Dan itu mengganggu saya sepanjang perjalanan, dan akhirnya saya menyerah, saya doa gitu kan. Saya nggak tahu gitu, saya nggak bisa diolah dengan pikiran saya. Saya akhirnya berdoa sama Tuhan di situ. Tuhan tolong tunjukkan siapa Tuhan yang benar. Aku nggak tahu, kayak maksudnya tolong Tuhan, tolong tunjukkan kalau memang Tuhan yang benar adalah Tuhan yang saya percaya selama 28 tahun ini. Waktu itu umur saya 28 tahun. Tolong Tuhan teguhkan saya, tolong kasih tunjuk sama saya. Tapi kalau misalkan Tuhan yang benar adalah Yesus yang mereka percaya, tolong Tuhan juga tunjukkan sama saya. Mau walaupun pada saat itu di pikiran saya tuh apa ya, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Karena yang saya percaya selama ini adalah keyakinan saya. Meskipun itu ya itu agama keturunan saya, tapi itu yang saya percaya, itu yang saya pegang. Dan singkat cerita, beberapa hari kami di sana, ya mereka berdoa, mereka pergi ziarah dari gereja ke gereja, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya saya hanya mengikuti dan ya udah kan Kak, dia bilang ya udah kamu jalan-jalan aja, kamu enjoy karena memang tempatnya bagus. Ya udah saya enjoy aja, paling cuma tanya-tanya ini itu tanya. Terus di hari kesekian, saya lupa hari keberapa, tour leadernya bilang, memberikan pengumuman di bis bahwa besok kita akan ada destinasi untuk pergi ke Sungai Jordan. Jadi bagi siapa yang mau dibaptis atau mau memberikan dirinya untuk rededikasi, silakan mendaftarkan diri kepada saya. Dan ya udah, bagi saya itu cuman sekilas info lewat gitu aja gitu. Sampai singkat cerita saya tidur, malamnya harinya saya tidur tuh saya kecapean banget Pak, karena namanya ikut tour itu kan dari subuh kita udah siap-siap bangun, terus kan pindah hotel, pindah kota, baru pulang, baru sampai kamar tuh biasanya paling cepat jam 9 malam atau jam 10 malam, jadi capek banget. Dan singkat cerita saya tidur pada saat itu, entah kenapa saya tidur dengan pakaian lengkap, masih pakai sepatu boots, masih pakai jaket, masih pakai tas bahkan, dan pegang handphone, saya tidur kayak gitu sampai pagi. Dan di pagi hari itu adalah momen yang gak akan pernah saya lupakan. Itu momen yang merubahkan hidup saya. Saya mungkin saya bukan ketemu Tuhan dengan cara yang Tuhan datang sama saya menunjukkan sosoknya seperti apa, atau Tuhan datang di mimpi saya tidak dengan cara yang seperti itu. Tuhan bisa melawat umatnya, bisa datang dengan bentuk apa saja, dengan cara apa saja, maksud saya. Jadi pada saat itu pagi-pagi saya belum mudeng, dibangunin sama teman saya, bangun, kita mau pergi, kita udah mau berangkat gitu. Oh iya, saya bangun dan saya mandi. Nah di kamar mandi itu itu adalah moment of truth, karena disitulah saya mengalami sesuatu yang mengubahkan hidup saya. Hanya small things yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan saya, dan itu mengubah segalanya. Jadi pada saat saya di bawah pancuran, itu masih ngantuk-ngantuk, terus tiba-tiba kayak Tuhan bikin flashback dari kejadian saya waktu kecil itu, saya yang di sekolah Muslim, terus ya papa saya minta saya untuk ini adik-adik saya, terus saya umroh, terus banyak hal lah, saya juga saya nyanyi, saya beberapa kali pernah pacaran dengan orang yang beda agama, sampai saya doa gitu sama Tuhan, kok aduh jangan deketin sama orang-orang yang beda agama dong gitu. Ya itu masih konyol lah, tapi intinya terus sampai di momen aku ada di situ, dan suara hati aku bilang, aku percaya itu Roh Kudus, Maya tidak ada yang kebetulan. Sampai aku ingat juga kalau aku menginjakan kaki di situ, itu adalah kehendak Tuhan, Maya tidak ada yang kebetulan. Dan itu yang ada di pikiran aku sepanjang hari. Aku nggak bisa ungkapin, pada hari itu aku nggak ngomong sama siapa-siapa, dan aku diam, aku hanya memikirkan pikiran itu terus, itu mengganggu aku sepanjang hari. Dan entah kenapa pada saat kami setelah makan siang di satu tempat, saya mendatangi sang tour leader dan saya menuliskan nama saya di situ. Dan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa, saya tahu siap, dengan sadar. Karena saya tahu siapa diri saya tahu siapa keluarga saya tahu teman-teman saya tahu pekerjaan saya, dan saya juga tahu resikonya bahwa kalau saya melakukan ini resikonya apa, saya sadar, tapi entah kenapa semuanya tidak membuat saya jadi takut gitu loh. Dan ya akhirnya kami tiba di Sungai Jordan, dan gak ada yang tahu kalau saya menuliskan nama itu di
buku kecuali saya, Tuhan, dan si tour leader itu. Cuman kita bertiga yang tahu dan nggak ada yang tahu. Pas diumumin semuanya benar-benar ya ibu calon mertua saya, ya pacar saya pada saat itu, mereka semua dan orang-orang mereka semua nggak bisa berkata apa-apa juga. Mereka bahkan saya duduk sama pacar saya pada saat itu, dia pun nggak bertanya apa-apa dan saya pun tidak mau ditanya-tanya karena menurut saya ini adalah urusan pribadi saya dengan Tuhan. Ini adalah momen saya sama Tuhan. Saya nggak mau diganggu-ganggu, saya nggak mau ditanya-tanya. Dan pada saat kami sampai di sana, ibu gembala itu bertanya sama saya, Maya kamu yakin gitu kan? Maya kamu yakin? Dan dia sampai menangis. Dan saya sebenarnya nggak mau ditanya-tanya, tapi saya hanya bilang sama dia, kalau aku nggak yakin aku nggak akan tulis nama aku di situ. Dan aku langsung pergi. Dan aku baru sadar kalau ternyata aku tidak, kalau untuk baptis kita harus mempersiapkan diri. Kemarin juga diumumin ternyata kalau kita harus bawa baju ganti, ya semuanya lah, karena kita kan nyemplung dan basah di situ walaupun kita pakai luaran. Dan aduh ini gimana, saya nggak bawa apa-apa, benar-benar saya nggak bawa apa-apa, cuman baju yang melekat di tubuh saya karena saya tidak mempersiapkan diri untuk itu. Sampai akhirnya ternyata Tuhan sudah persiapkan karena ada seorang teman yang mau rededikasi. Mungkin dia mau rededikasi atau dia baptis, aku nggak tahu. Dan dia meminjamkan itu sama saya, dia memberikan itu sama saya. Kayak kamu nggak bawa apa-apa ya? Aku nggak bawa apa-apa. Kamu pakai aja punya aku. Kamu yang lebih butuh. kamu yang lebih butuh dan kamu pakai aja. Aku nggak apa-apa dan kayak gitu. Ya, aku percaya Tuhan juga yang sudah menyediakan itu. Sampai akhirnya pada saat aku mau memberikan diri aku dibaptis, aku langsung seolah-olah kayak terflashback lagi. Kerjaanku, karirku, keluargaku, bagaimana, tapi entah kenapa itu tidak menghalangi aku untuk melangkah untuk dibaptis. Dan pada saat itu aku memberikan diri aku dibaptis. Dan itu baru awal, itu baru startnya aja, karena setelah itu ya justru ceritanya setelah itu gitu, bagaimana aku mempersiapkan diri aku. Setelah aku pulang, aku mempersiapkan diri aku sangat rindu, aku sangat haus untuk mengenal Tuhan. Dan sampai aku tuh pada saat itu ya aku mempelajari dari dua belah sisi di kepercayaan aku yang lama dan tentang Yesus ya, dari Alkitab dan dari kepercayaan aku yang lama. Aku pelajarin sejarahnya sampai aku menemukan satu artikel yang membuka mata aku gitu, yang eye opening banget. Itu membuka mata aku bahwa dia adalah seorang guru besar, profesor, seorang pendiri, seorang leader yang luar biasa dari negara Timur Tengah sana, tapi dia juga mengalami Tuhan Yesus. Dan ya awalnya dia menolak, sampai akhirnya dia membeberkan fakta-faktanya di antara kedua keyakinan ini, bahkan di antara sosok nabi mereka dan Yesus, membeberkan fakta-fakta sejarahnya semuanya. Sampai aku pelajarin, terus aku belajarin lagi dari tempat yang lain. Wow, itu harta yang paling berharga buat aku, karena semakin menguatkan keyakinan aku dan semakin aku belajar, semakin aku ternyata selama ini aku tuh nggak tahu apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa. Wow, thanks God, ini adalah anugerah yang nggak bisa ditukar sama apapun. Ini adalah anugerah yang terbesar. Aku juga nggak akan menukar apapun. Aku tahu resikonya, aku sangat tahu. Sampai akhirnya setiap hari aku di gereja kami pada saat itu ada 4 kali ibadah dalam satu minggu. Ibadah hari Minggu udah pasti, tengah minggu, terus ada pendalaman Alkitab, ibadah pemuda. Dan ya kalau saya nggak ada kerjaan atau setelah saya kerja atau meeting, saya pasti langsung meluncur ke sana. Jadi ya dari situlah berbulan-bulan akhirnya keluarga saya curiga. Dan karena saya jarang bersama mereka di rumah, saya kerja aja saya udah jarang sama mereka, ini lebih jarang lagi gitu. Karena ya itu balik lagi, saya haus, saya mau belajar, saya saya pengen diisi gitu, saya ingin memperlengkapi diri saya gitu. Sampai akhirnya ya tibalah momen di mana saya harus berkata terus terang dengan keluarga saya. Waktu itu ibu gembala saya juga berpesan bahwa kalau tiba waktunya, kamu jangan sampai menyangkal Tuhan Yesus. Dan saya tahu hari itu akan datang, dan saya mempersiapkan diri saya sedemikian rupa sehingga pada saat hari itu datang saya tidak menyangkal Yesus. Dan puji Tuhan saya tidak menyangkal Yesus, padahal saya juga dalam hati takut banget karena mama saya itu punya penyakit jantung dan dia sudah pasang ring, dia pernah kena serangan jantung beberapa kali. Saya takut, saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong pada saat saya ngomong ini sama mama, kiranya jangan sampai dia kena serangan jantung, kan nanti konyol gitu. Maksudnya pasti aku percaya kuasa Tuhan dinyatakan, dan puji Tuhan pada saat saya menyatakan itu, yang penting dia gak kena serangan jantung. Dan tidak terjadi, ya tapi dia marah, dia mengungkapkan kemarahannya dengan kata-kata udah pastilah, kata-kata yang gak enak didengar. Dan singkat cerita,
Ya dia juga pernah menemukan Alkitab di dalam lemari saya, adik-adik saya juga. Ya mereka, kecurigaan mereka tuh sudah semakin bertumpuk sampai akhirnya dia menanyakan, kamu jadi Kristen sekarang? Dan ya saya jawab, iya Ma. Dan saya bersaksi tentang Yesus dan akhirnya saya diusir dari rumah. Ya, terus pada saat itu ya saya menghubungi ibu gembala saya bilang, mama saya sudah bertanya sama saya dan saya diusir, saya cuma bawa koper dan mobil, udah itu aja. Saya pikir udah saya cari kos di mana lah gitu. Tapi ibu gembala saya bilang pada saat itu, kalau kamu tinggal di kos, kamu sendirian, kamu pasti stres banget karena pada saat itu juga di sosial media semua teman-teman yang begitu banyak ternyata jadi nggak punya teman sama sekali. Saya benar-benar sendirian. Tuhan izinkan saya untuk merasakan itu sendirian. Saya cuma pada saat itu saya cuma mengandalkan Tuhan gitu. Saya benar sendirian karena di sosial media semua teman-teman saya, keluarga, ya banyak sekali mereka ya menghujat, mereka ngata-ngatain, ya kafir lah, ya banyak hal. Pakai ya banyak ayat-ayat juga yang ditulis sama mereka untuk menyindir saya, dan saya sampai off dari sosial media pada saat itu. Saya break dulu karena saya tahu kalau saya ngeliatin itu pasti saya nggak kuat gitu, pasti saya jadi lemah. Lebih baik saya fokus untuk diri saya dan Tuhan dulu. Ya, dan pada saat itu ibu gembala bilang sama saya untuk, Maya lebih baik kamu tinggal di pastori, karena di pastori itu banyak kakak-kakak pastori, kamu tidur di kamar perempuan bareng-bareng sama mereka supaya kamu nggak sendirian. Dan kalau kamu sedih, kalau kamu apa, kamu mau lebih baik kamu mengisi hari-hari kamu dengan kamu belajar tentang Tuhan sehingga kamu nggak fokus sama masalah kamu. Dan ya awalnya saya menolak karena aduh gak enak dong masa saya tinggal di pastori gitu kan. Tapi bener juga kalau saya tinggal sendiri itu pasti akan saya makin lemah gitu, bukan karena kepikiran masalah saya kanan tembok kiri tembok. Lebih baik ya udah di sana ada kakak-kakak yang bisa saya belajar banyak sama mereka, saya bisa sharing sama mereka, mereka bisa mengajarkan pelayanan sama saya, bla bla bla. Sampai akhirnya ya udah, akhir singkat cerita saya tinggal di pastori dan saya belajar banyak, saya melayani Tuhan. Singkat cerita lagi, akhirnya pacar saya melamar saya dan satu pesan mamahnya, kita harus tetap menghormati orang tua, kita harus meminta izin dan restu dari beliau. Dan ya buat saya pada saat itu yang terpenting adalah restu orang tua, karena kalau dia merestui aja itu udah mujizat, karena paling tidak kita datang untuk meminta izin dari beliau. Dan saya sendiri, saya jujur saya ketakutan karena saya takut nanti calon suami saya bakalan diapa-apain gitu lah. Saya takut banget, tapi puji Tuhan dia cuma bilang sama saya, jangan takut, kita berdoa dulu sebelum datang. Jujur saya malah saya yang takut, dia kok ngeliatnya biasa-biasa aja gitu kan. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Justru yang terjadi adalah pada saat itu kita bisa makan bersama dengan mama, dan wow itu amazing banget. Itu saya berbulan-bulan gak ketemu dengan beliau. Kita mau datang, saya mau ketemu sama dia itu susahnya minta ampun, dihalang-halangi, gak bisa WhatsApp, gak dibales, sampai akhirnya kita bisa makan bareng sama dia. Terus dia meminta izin untuk menikahi saya, dan kita itu Tuhan, saya percaya itu Tuhan, dia memberikan restunya sama kami berdua. Dan dia cuma bilang, mungkin saya tidak bisa datang ke pernikahan kalian karena saya juga mengerti pasti tekanan yang dia alami dari kanan kiri, dari keluarga, dari teman-temannya, itu juga nggak gampang buat dia ya. Tapi dengan mengantongi restu itu udah mujizat, itu udah puji Tuhan. Dia pun bercerita sama saya bahwa sebenarnya ada berbagai ancaman buat saya, maksudnya ada berbagai macam ya ada orang-orang yang mau mengancam kita, tapi ya dari pihaknya dia. Terus dia bilang sama kita, itu dari mulut dia sendiri yang cerita, tapi dia bilang jangan, bagaimanapun itu anak saya gitu. Sampai akhirnya dia pingsan dan itu nggak terjadi gitu, dan kita nggak kenapa-kenapa. Dan saya percaya sekali lagi itu adalah Tuhan. Dan waktu itu sampai ya kita pengen asilumkan ke Amerika, tapi enggak lah, saya percaya nggak perlu sampai kayak gitu-gitunya. Ya pasti Tuhan tolong. Ya singkat cerita, kami menikah tanpa dihadiri oleh satupun dari keluarga saya. Dan ya puji Tuhan, saya juga masih belum bisa ketemu sama mama saya. Kami juga tadi setelah menikah pengennya tuh nggak langsung punya anak, pengennya setahun kemudian gitu, karena kita mau mempersiapkan ini dan itu. Saya juga waktu itu kan nggak kerja. Oh ya, saya juga belum cerita. Jadi pada saat itu begitu orang-orang tahu status saya sebagai pengikut Kristus dan saya meninggalkan agama saya yang lama, tidak ada orang yang mau mengajak saya bekerja sama lagi. Dan saya tahu itu resiko, jadi saya sudah sadar. Jadi pada saat itu terjadi, saya
saya tidak mempermasalahkan itu. Bahkan apa ya, ya tadi saya sudah bilang kalau dulu itu adalah hal yang terpenting buat saya, itu adalah hal yang selalu saya pikirin, yang penting banget, yang saya kejar-kejar terus. Kalau setelah saya menemui Kristus, setelah saya mengalami Kristus, entah kenapa itu bukan terlalu penting, bukan menjadi hal yang terlalu penting buat saya. Jadi setelah saya menikah, ya saya bingung saya mau ngapain gitu kan. Jadi nanti deh kita punya anak tahun depan aja gitu, sambil mempersiapkan aku ngapain ya, aku nggak kerja gitu. Sampai akhirnya ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya dua bulan menikah, saya punya anak, hamil, dan di tahun depannya kami memiliki anak. Dan puji Tuhan, ternyata ada rencana Tuhan di balik itu. Ya hati oma mana lah, hati oma opa mana gitu, hati nenek dan kakek mana yang tidak lulu melihat cucunya. Ternyata itu rencana Tuhan. Dan pada saat melahirkan, mama saya ada di situ. Dan setiap saya melahirkan, mama saya selalu ada menemani saya, dan hubungan kami perlahan-lahan mulai pulih. Dan bahkan mama saya, kami sudah sering saling menjenguk, bahkan menginap di tempat saya, dan itu udah hal yang amazing banget. Jadi pastinya proses mengikuti Tuhan Yesus dengan berbagai macam ancaman, ya itu yang namanya memikul salib. Dan setelah saya belajar lebih banyak, setelah saya menggali lebih banyak, balik lagi ya, bukan dari satu pihak aja, saya harus adil dari dua pihak, karena saya nggak mau kalau istilah orang tuh beli kucing dalam karung lagi. Saya nggak mau cuman agama karena keturunan, saya mau mengalami Tuhan sendiri. Setelah saya mengalami Tuhan, saya pelajari, ternyata semuanya make sense, dan iman saya nggak ada alasan untuk iman saya goyah. Justru saya semakin yakin kepada Tuhan Yesus. Dan ya walaupun sekarang walaupun sekarang saya nggak mendapatkan fame seperti dulu, mungkin ya dulu saya dikenal sebagai penyanyi, tapi sekarang itu bukan hal yang terpenting lagi buat saya. Sekarang saya adalah seorang pelayan Tuhan, saya dan suami saya adalah pelayan Tuhan. Puji Tuhan, kami melayani di gereja kami. Suami saya sekarang pendeta muda di gereja saya, dia berkhotbah juga di hari Minggu, dia juga musisi, dia main band juga, dia juga seorang produser. Dan saya sebagai ibu rumah tangga dari 3 orang anak yang diberkati Tuhan, dan saya melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya pastinya saya menyanyi ya, saya worship leader. Dan saya juga saya pernah mengikuti kelas untuk seni berkhotbah, dan itu puji Tuhan saya lulus. Kalau mungkin nanti kalau ada kesempatan, karena anak saya masih kecil-kecil, tadi saya mau ambil kelas teologi gitu, tapi karena anak saya masih kecil-kecil, jadi kayaknya belum waktunya. Jadi ya, tapi saya tapi tidak menghentikan kita untuk belajar. Kita bisa belajar dari mana aja, sampai kesempatan itu tiba kita bisa belajar dari mana aja. Dan ya saya juga berkhotbah di kaum kecil seperti kaum ibu atau kaum pemuda. Ya puji Tuhan, kami berdua sama-sama melayani Tuhan. Dan kami juga masih tetap berkarya. Kami punya band namanya Kamaya and Mr. Postman. Di band itu kita menyampaikan kasih yang universal. Dan alhamdulillah juga bukan orang yang percaya, saya juga pengen semua orang merasakan kasih Tuhan. Jadi kami membuat band itu dengan salah satu sahabat kami, dan liriknya positivity dan uplifting, yang mudah-mudahan bisa memberkati untuk semua yang mendengarkan juga. Ya. Jadi tidak ada paksaan dalam agama, tapi biarlah mereka mengetahui apa yang mereka sedang nyanyikan, dan akhirnya Tuhan menerangi pikiran mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saja, tidak ada yang lain. Teman-teman, mari terus berdoa bersemangat. Dimanapun firman Tuhan disebarkan, diberitakan, dimanapun lagu-lagu rohani dinyanyikan, percayalah suatu saat akan ada buah daripada itu, karena Roh Kudus pasti mendatangkan berkat. Ingat gak kejadiannya Paulus dan Silas ketika di penjara? Itu hebat teman-teman. Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak bersedih hati, mereka tidak menangis, tapi di dalam penjara itu mereka memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan. Dan para penjaga itu mendengar kok ada suara nyaring begitu melalui puji-pujian mereka. Dan seketika apa yang terjadi? Gempa atau goyang semua itu penjara dan terbuka. Akhirnya apa? Penjaga penjara itu ketakutan dan mengira bahwa Paulus dan Silas itu sudah pergi. Ternyata mereka belum pergi. Waktu mereka mau bunuh diri, maka Paulus dan Silas berkata, jangan celakakan dirimu. Lalu penjaga penjara mengatakan apa?
Apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Lalu Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya melalui puji-pujian ada orang akan diberkati dan datang kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.